Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di tema 1 subtema 2. Hidup rukun dengan teman bermain dalam pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan diberikan teks percakapan yang berkaitan dengan hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan, siswa dapat menyebutkan, siswa dapat memeragakan, serta siswa dapat menuliskan isi cerita sesuai urutan dengan bahasa yang santun. Dengan diberikan gambar tentang permainan anak, siswa dapat melakukan gerakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki sesuai hitungan dengan benar. Dengan diberikan gambar kumpulan benda, siswa dapat membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari dengan tepat. Yuk kalian kita mulai ya. Dalam pembelajaran berikut ini ada gambar ya. Ini di subtema 2 kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ini ada sekelompok anak-anak Siti dan teman-temannya sedang bermain. Coba kalian dapat menyebutkan permainan apa saja? Ya, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain permainan ayun-ayunan, ada yang bermain, iya betul, layang-layang. Iya, ada juga yang bermain bola dan ada juga yang bermain dampu bulan ya. Ini dampu bulan, ini bermain bola, ini bermain layang-layang, ini bermain kelereng, dan ini bermain ayunan. Nah, kalian perhatikan dalam gambar berikut ini nih, ada nggak yang bertengkar? Tidak ada ya. Ada nggak yang mentertawakan temannya yang bersedih? Enggak ada ya, semua hidup rukun bersama-sama. Ada yang berebut mainan? Juga tidak ada ya. Mereka hidup rukun. Apakah kalian juga begitu? Jika kalian bermain bersama teman? Ya, tentunya. Agar kita dapat hidup rukun atau bisa bermain dengan rukun di taman tempat kita bermain ya, sehingga kita menjadi nyaman ya anak-anak ya. Nah, teman-teman Udin bermain dengan rukun kan? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Kita lihat nih di gambar yang sedang bermain bola. Nah, yang sedang bermain bola ini ada dua anak sedang bermain bola, tapi ada dua anak lagi nih. Sepertinya mereka berdebat. Mereka adu pendapat dan tidak ada yang mau mengalah. Ini tidak mencerminkan hidup rukun ya. Jadi kita tidak beri tanda centang. Ini ada Udin, Made, dan Edo sedang bermain kelereng mereka. Apakah mereka bermain curang? Tidak ya, mereka bermain jujur hidupnya, jadi rukun. Nah, kita kasih tanda centang ya. Ini di gambar ini ada Siti dan temannya bermain ayunan. Mereka bergantian. Jika Siti yang naik ayunan, maka temannya mendorong. Nanti gantian. Jika temannya naik, nanti Siti mendorong. Ya, mereka juga bermain dengan rukun. Tanda centang kah? Iya, tanda centang. Nah, gambar di bawahnya. Nih, ada sedang bermain dampu bulan. Temannya tersandung jatuh. Yang dua ini malah mentertawakan, tidak menolong. Ya, jadinya tidak peduli ya dengan temannya yang sedang susah. Ya, berarti tidak hidup rukun ini, tidak mau menolong ya. Dan ini di sebelahnya lagi ada gambar dua anak perempuan berebut main ayunan, tidak mau bergantian. Ini juga tidak mencerminkan hidup rukun ya. Jadi tidak diberi centang. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu?
Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Ya, tentunya tidak ya. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Rukun, mau bergantian, mau berbagi ya, bersikap. Ya, itu sikap-sikap yang baik untuk hidup rukun dengan teman ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Ya tidak. Kalau tidak rukun, tidak ada yang mau menemani, tidak ada yang mau main bersama ya. Ayo membaca, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Ada Udin dan Edo ya. Ini Udin nih, ada tokoh Udin dan Edo. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Din, aku tak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah itu ya percakapan antara Udin dan Edo. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan ya. Nah, ini di sini Udin mengajak Edo bermain ya. Iya, ada kalimat ajakannya. Ini yang kalimat ajakannya. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, ini ajakan juga nih. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ini juga ajakan ya. Ayo mencoba sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo. Tadi sudah Bu Guru terangkan ya, ada dua tadi. Nih Ibu contohin satu ya di sini. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Tadi ada dua ya. Do, yuk kita main ke lapangan. Nah itu tadi kalimat yang keduanya ya. Kalian bisa menulis dua-duanya atau satu juga tidak apa-apa. Peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri ya. Nah, sekarang kita amati ya. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Gambar paling atas, tengah, dan paling bawah. Ini mengurutkan suatu cerita ya. Nih, ada ini siapa? Benny ya? Benny berbicara seperti ini. Ayo Din, aku mengambil kelereng ini. Bukan, yang pertama bicara Made dulu ya. Kata Udin gini. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Nah itu. Yang kedua, mereka sedang bermain kelereng. Yang ketiga, Benny berkata, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Katanya seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi suatu cerita jika diurutkan. Nah, ini Bu Guru sudah menuliskannya. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. Nanti kalian bisa mengembangkan lagi menurut bahasa dan kalimat kalian sendiri ya. Ini bacaannya seperti ini. Pada suatu sore, Udin mengajak Made bermain kelereng di lapangan. Udin tidak memilih-milih teman dalam bermain. Udin juga mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Made setuju akan bermain kelereng di lapangan, tetapi ia minta izin akan mengambil kelerengnya di rumah. Terlihat Udin, Made, dan Edo bermain dengan rukun. Mereka bermain tidak curang sehingga tercipta kerukunan. Setelah selesai bermain, mereka merapikan kembali tempat bermain. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang gembira. Ini contoh dari Bu Guru ya. Kalian bisa membuat kalimat-kalimat lainnya. Itu akan lebih baik lagi. Ayo mengamati. Di lapangan teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Ini tadi salah satu contohnya ya. Teman-teman Udin yang ini bermain layangan, mereka rukun.
Yang satu memberi semangat, yang lain juga memberi semangat. Yang satu sedang menerbangkan layang-layangnya. Perhatikan gambar gerakan-gerakan bermain tersebut. Sekarang kita akan belajar menirukan gerak bermain ya. Gerakan tangan, coba kalian praktekkan seperti ini tangannya. Ya, yang satu ditaruh di atas, diletakkan di posisi atas, yang satu di posisi bawah. Seperti gambar anak ini. Coba kalian bisa tidak? Ya, pintar kalian bisa ya. Ini gerakan tangan. Nah, ini ada gerakan kakinya. Gerakan kakinya terbuka, kemudian disilang, terbuka lagi, terbuka lagi. Jadi hitungannya 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1 itu hitungan polanya dalam gerakan kaki nantinya ya. Nah, ini gerakan kepala. Ditengokkan ke kiri dan ditengokkan ke kanan. Tangannya letakkan di depan dada. Nih, seperti ini ya. Kalian boleh mencobanya. Ayo mencoba. Lakukan gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula, lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki ya. Jadi seperti tadi, tangannya posisinya, terus kepalanya bagaimana, dan kakinya bagaimana. Kalian boleh tiru itu ya. Sekarang kita ayo mengamati ya. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan ya. Ini kelereng Udin. Banyaknya dalam kubus satuan. Ini kelereng Edo. Kelereng Udin terdiri atas satu kubus ratusan, satu kubus puluhan, 5 kubus satuan. Berjumlah 100, 10, dan 5. Kelereng Edo, satu kubus ratusan nilainya 100, 2 kubus puluhan 20, dan 4 kubus satuan 4 ya. Perhatikan puluhannya, nih puluhannya. Yang satu 10. Yang satu adalah 20. Berarti 10 kurang dari 20 ya. Kubus yang lebih banyak adalah yang mana? Berarti kan ini yang lebih banyak ya. Karena dari sini sudah terlihat 10 kurang dari 20. Berarti ini kurang dari ini lebih banyak ya. Jadi kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Ini di sini ya. Nah, kubus yang lebih banyak adalah tadi kan sudah kita bicarakan ya, yang atasnya ini terdiri dari puluhan satuan. Perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah ya, kubus 124. Karena di sini puluhannya 2, di sini hanya 1 ya. Jadi kelereng Udin ini yang jumlahnya 115 titik-titik dari kelereng Edo. Berarti kurang dari kelereng Udin ya. Banyakkan kelereng Edo. Jadi perbandingannya adalah kelereng Udin kurang dari kelereng Edo ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Berilah tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, ini kita tanda checklistnya. Karena kenapa kok ini ya? Karena ini ratusannya aja udah terlihat sudah berjumlah 200. Ini 100 ya. Ini puluhannya 3. 30. Ini 4. Ini satuannya memang lebih banyak. Tapi kita lihat dari yang pertama dulu ya. Ini berarti dari ini kelihatan ratusannya lebih banyak. Nah, pembahasannya seperti ini. 200. Ini ya, ini ada 200. Dan ini 30 satuannya 2. Ini satuannya
100. Ini satuannya 40, ada 4. Ini satuannya ada 6. Jadi dijumlahkan 232, 146. Dilihat dari ratusannya aja sudah lebih banyak ini ya. Jadi yang lebih kita conteng adalah, perhatikan ratusannya nih. 200 lebih banyak daripada 100. Kubus yang lebih banyak adalah 232. Jadi 232 lebih banyak dari 146 ya. Nah, berarti itu yang lebih banyak ya. Nah, beri tanda checklist untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Mana? Antara ini dan ini ya sudah ketahuan ya, ini tumpukannya, ratusannya satu tumpuk, ini ada 3, berarti dia lebih banyak ya. Ini adalah seperti ini. Dijumlahkan itu hanya 100, kemudian puluhannya hanya 40, ada 4 tumpuk, satuannya ada 8, yang sebelahnya ada 300, tumpukan ratusannya 3, jadi nilainya 300. Tumpukan satuannya 1, nilainya 10, satuannya ada nilai 6. Perhatikan ratusannya, 100 kurang dari 300. Kubus yang lebih banyak adalah 316, berarti ini yang lebih banyak ya. Jadi 316 lebih banyak dari 148. Nah, tadi untuk pembahasan yang tadi ya. Kita lanjut, kita bahas ya. Nah, itu lihat 100 ditambah 80 itu 80 ya. Puluhannya satuannya 3. Sebelahnya 100, puluhannya 60 dan satuannya 7. Perhatikan puluhannya, 80 lebih banyak daripada 60. Biji atau kelereng yang lebih banyak adalah 183. Ini ya. Jadi 83 lebih banyak dari 167 ya. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, ini ada 2 kumpulan benda. Benda yang pertama kumpulannya satu kelompok ini 100. Jadi ada 3 kelompok ini bernilai 300, satuannya ada 3, 30, dan ini ada 7. Jadi jumlah semuanya 337. Yang sebelahnya ini ratusannya berjumlah 300, ada 3 tumpuk 300. Puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Dan satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60. 337 titik-titik 366. A dan B. Jadi isinya kurang dari atau lebih dari. Kita lihat di puluhannya ini. Nah, ini lebih banyak dia, di ratusan sama ya. Di puluhan kita lihat. Nah, berarti ya kurang dari. Pintar kalian semua ya. Lanjut. Nah, ini ada kumpulan juga 2 benda. Ini ada 158, 157. Kita lihat depannya sama, 100, 100. Puluhannya 50, 50. Satuannya 8, ini 7, berarti ini lebih banyak ya. Berarti isinya adalah lebih banyak A, lebih banyak B ya. Berarti 158 lebih banyak 157. Nah, ini juga ada 2 kumpulan benda ya. Nah, kita isi dulu nih. Kurang dari, ya A ini kurang dari B. Mengapa? Nah, kita bahas di sini ya. Yang A jumlah ratusannya 200. Nih, 2 kelompok 200 ya. Puluhannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puluhannya ada 7 ya. Dan satuannya 8. Jadi 278. Nah, ini 378. Jadi lebih banyak mana? Ini kita lihat 1, 2, 3, 300. Ini sama 78. Kita lihat angka yang pertama ya, ini paling depan, ratusan. Ini 200, ini 300. Berarti
Iya, dia lebih banyak ya. Kurang dari 268 kurang dari 368 ya. A kurang dari B ya. Nah, sekarang ini ada dua tumpuk juga. A titik-titik B. Sama banyak. Ya, kok bisa? Yuk kita bahas. Kita lihat tumpukan 100-nya ada satu nih, sekelompok ya. 100 puluhannya 20, satuannya 7 ya. Sama bawahnya juga 127. Jadi isinya mereka sama-sama nih. Jadi A sama banyak B. Iya, kita lihat ya. Nah, kita buat map mapping pembelajaran hari ini ya. Nih map mappingnya di pembelajaran 1. Kita sudah belajar menyebut, memperagakan, dan menuliskan kalimat ajakan, yaitu dengan mengucapkan, praktek langsung, dan menuliskannya. Contohnya, ayo Din, kita main ke lapangan. Nah, itu ya. Kita juga sudah belajar menirukan gerakan koordinasi, gerakan tangan, kaki, dan kepala ya. Nah, dengan praktek langsung gerakan keseharian dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki sesuai hitungan ya. Yaitu tadi koordinasi gerakannya ya. 1, 2. Nah, ini koordinasi gerakan kepala, kaki, dan tangan ya dengan hitungan seperti tadi yang sudah ada dicontohkan ya di gambar yang tadi kita bahas. Kita sudah belajar membandingkan kumpulan benda dengan menuliskan lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari. Nah, contohnya seperti ini, mengerjakan soal-soal tadi seperti ini ya. Ini satu contoh yang sudah kita kerjakan. Demikianlah ya map mapping pembelajaran hari ini. Kegiatan bersama orang tua. Siswa belajar tentang lebih banyak, lebih sedikit dengan menghitung benda-benda yang ada di rumah. Misalkan, sambil merapikan dapur atau rak buku, siswa juga menghitung peralatan dapur atau jumlah buku, kemudian membandingkan menurut jenisnya. Nah, tugas di rumah adalah 1. Tuliskan 2 kalimat ajakan. 2. Tuliskan 3 gerakan keseharian. 3. Isilah dengan tulisan lebih banyak, sama dengan, dan kurang dari ya. A. 328.322. B. 438.418. C. 287.287. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini ya di tema 1 subtema 2. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya hanya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.